Shalom Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan. Shalom. Selamat datang di ibadah tengah minggu hari ini. Siapkan kita untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama kan kata lagu dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, 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 oh. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, serahkan diri buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, siapkan hatimu. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan posisi terbaikmu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur buat nafasmu, buat kesehatanmu Tuhan. Kami bisa ada, kami bisa berkumpul Tuhan. Kami sama-sama menyembahmu Tuhan melalui ibadah online kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami mau bersyukur Tuhan untuk sama-sama kita mau menganggap Engkau lah Allah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami untuk kami sama-sama menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama mau kita katakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkan
setiap jalanmu. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama kan kata lagu ini dari awal. Kau Bapa, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Benar Tuhan, rencana-Mu itu sangat indah bagi kami ya Tuhan. Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Yes Lord, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Yes Lord, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau menyembah Kaulah segala. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yes Lord, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami ya Tuhan. Kaulah yang kami pandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, yes Lord, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 sekali katakan mengasihi, oh Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kau fokus terhadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ibu Saudara. Nyanyikan lagu yang lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Angkat tanganmu saudara, katakan lagi nih. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan yes Lord. Katakan lagu ini. Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu, sama-sama membangkit berdiri. Ya Tuhan, benar ya Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu Kaulah yang kami pandang. Yes Lord. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar kita pada sore hari ini? Saya percaya benar kita dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk merenungkannya Bapa. Mari Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami menjadi pelaku dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga hamba-Mu ini Bapa. Engkau pakai hamba Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini Bapa. Sehingga ya Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang hamba sampaikan ini Bapa. Oh haleluya, akan terjadi pertobatan, akan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama yang Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan, firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca bersama-sama. Saya ulangi lagi, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 29. Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dan tema khotbah kita pada sore hari ini adalah siapakah sesamaku manusia? Menanggapi pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud mencoba Yesus, Yesus menceritakan kisah seorang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di perjalanan ia jatuh ke tangan penyamun. Ia dirampok habis-habisan, babak belur, dipukuli, lalu ditinggalkan tergeletak dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada 3 orang yang lewat dan melihat tubuhnya yang sekarat di pinggir jalan. Dan ketiga orang ini masing-masing memberikan reaksi yang mengejutkan dan berbeda. Siapakah ketiga orang ini? Mereka adalah pertama imam, kedua seorang Lewi, ketiga seorang Samaria. Reaksi dari imam ini yaitu dia hanya melihat dari kejauhan, lalu bergegas melewatinya dari seberang jalan seolah tidak terjadi sesuatu. Begitu juga dengan seorang Lewi. Sama seperti sang imam, ia pun hanya sebatas melihat, lalu segera melewatinya dari seberang jalan. Dan ketiga sama orang Samaria ini, dialah yang menolong orang tersebut. Baiklah, sebelum lebih lanjut kita akan merenungkan ini, kita bahas dulu siapa sih seorang imam dan seorang Lewi. Kedua tokoh ini yaitu sang imam dan seorang Lewi, mereka adalah suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Kita tahu bahwa di Israel itu ada 12 suku. Dan suku Lewi inilah yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan mereka ini tahu betul tentang hukum-hukum Allah. Bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Tapi apa yang mereka tahu itu mereka tidak praktekkan. Kenapa? Coba kita lihat reaksi mereka, yaitu mereka tidak mau menolong orang yang sudah dirampok, bahkan sudah setengah mati yang mereka lihat itu. Mereka hanya cuek dan mungkin orang saat itu mereka melihat bahwa orang itu mungkin sudah mati. Dan mereka itu menghindari korban perampokan itu karena mereka menganggap orang itu sudah mati dan menyentuh mayat itu akan menajiskan mereka.
Kita lihat ayatnya di Imamat 21 ayat 11 dan Bilangan 19 ayat 11. Imamat 21 ayat 11. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Bilangan 19 ayat 11. Orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Pikir mereka dengan menolong orang itu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Bagi mereka itu melakukan pekerjaan pelayanan adalah lebih utama daripada menolong orang lain. Keterlibatan aktif dalam pelayanan sayangnya tidak berarti seseorang itu mentaati firman Tuhan. Karena ketika dihadapkan pada kebutuhan sesamanya, baik saya imam maupun orang Lewi tersebut, keduanya sama-sama tidak mau mempraktekkan kebenaran yang mereka tahu, bahkan yang mereka sering beritakan, mereka sering katakan. Haleluya. Seperti itulah yang kita lihat sang imam dan orang Lewi. Dan kita akan melihat orang Samaria. Siapa sih orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah keturunan orang Yahudi yang sudah berada campuran. Leluhur mereka adalah orang Israel yang kawin campur dengan bangsa lain. Dan orang Samaria ini mereka menegakkan tata peribadatan yang lain. Jadi tata cara ibadah mereka beda dengan orang Yahudi. Sehingga mereka ini dihindari oleh orang Yahudi asli. Bahkan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita lihat ayatnya di Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, itulah orang Samaria. Mereka mewakili orang yang tidak diperhitungkan. Mereka dianggap sebelah mata, tetapi justru yang mau menolong orang yang dirampok oleh penyamun itu adalah orang Samaria ini. Kenapa dia mau menolong orang tersebut? Itu karena dia mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Sehingga dia mau melakukan semuanya itu. Dia mau menolong orang yang sama sekali dia tidak kenal. Bahkan pertolongan yang dia lakukan itu benar-benar sampai tuntas. Jadi dia tidak hanya berhenti sebatas menunjukkan rasa iba atau kasihan, dia hanya melihat kasihannya orang itu, tapi akhirnya pergi. Tapi dia tidak melakukan seperti itu. Dia menunjukkan rasa orang Samaria ini bertindak jauh melebihi apa yang diharapkan. Ia menghampiri sang korban itu dan membalut luka orang yang sama sekali tidak dia kenal. Bahkan mungkin orang itu membenci dia. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi dia itu taruh orang itu di atas keledainya dan dia sendiri berjalan. Dia menuntun orang yang sakit itu, orang yang dirampok itu. Dan dia lalu membawa ke tempat penginapan dan merawat orang tersebut. Bahkan ia mau membayar semua biaya yang dikeluarkan. Mengapa orang Samaria mau melakukan semuanya itu? Kuncinya adalah hati yang penuh belas kasihan. Kita lihat di Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah hati yang penuh belas kasihan, mendorongnya untuk menjangkau orang yang dilihatnya tergeletak di pinggir jalan. Ia bahkan berani mengambil resiko apapun demi untuk menolong orang yang dia tidak kenal. Dan pertolongan yang dia berikan itu bukan sekedarnya atau setengah-setengah, tapi sampai tuntas. Pertolongan yang sungguh-sungguh dengan pengorbanan tenaga, waktu, materi, bahkan nyawanya. Ia berani menempuh risiko ikut diserang penyamun, karena ketika saat dia menolong itu mungkin itu penyamun bisa datang
bisa datang saja ke tempat itu dan menyerang dia. Tapi dia tidak memikirkan semuanya itu. Dia hanya memikirkan bahwa orang ini patut dia tolong. Jadi dia tidak memikirkan nyawanya. Yang orang Samaria ini lakukan adalah gerakan kasih yang tanpa banyak prosedur dan tidak bertele-tele. Ini adalah gerakan kasih yang spontan yang menjawab kebutuhan pada saat itu dan di tempat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, spontanitas kasih inilah yang seringkali hilang dalam gerakan pribadi kita apapun kita bersama-sama. Karena seringkali kita dalam untuk memberikan pertolongan kita terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak perhitungan, sehingga yang membutuhkan pertolongan itu sudah terlanjur terpuruk dalam tanda kutip. Kita harus renungkan kata yang diucapkan Rasul Paulus, Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kesukaan Allah adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Mengasihi sesama bukan karena mereka sama dengan kita kenal dia itu baik sama kita pikir kita mengasihi dia agar ada imbalannya, atau kita mengasihi siapa yang pantas dikasihani. Bukan seperti itu. Itu tidak Tuhan Yesus inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah yaitu kita mengasihi sesama kita untuk menyatakan kasih Yesus. Sehingga melalui apa yang kita lakukan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kita mengasihi dan menolong sesama kita tidak setengah-setengah atau ala kadarnya, tapi harus sampai tuntas. Kasih itu harusnya sebuah ekspresi, bukan impresi. Ekspresi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri, dari hati kita keluar menjadi tindakan. Dia itu memiliki belas kasih dan akan memberkati orang lain. Sedangkan impresi itu, yaitu hanya sebuah tindakan. Hanya supaya terlihat baik, sekedar kasihan, dan dilakukan untuk diri sendiri supaya orang lain melihat perbuatan kita. Saudara-saudaraku, kata kunci untuk melakukan seperti yang orang Samaria lakukan adalah hati. Hati ini yang penuh belas kasihan. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dan selanjutnya mengasihi sesama. Kita lihat ayatnya di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa hati yang penuh belas kasihan, tidak mungkin kita dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena kita tidak peduli entah keluarga kita, teman kita, tetangga kita, apapun, siapapun yang tidak kita kenal, kita tidak peduli apakah mereka ini patut kita bawa dalam doa atau kita tunjukkan perbuatan kita sehingga orang ini bisa mengenal Tuhan, sehingga jiwa ini bisa kita menangkan. Karena tanpa hati yang penuh belas kasihan, kita tidak akan dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti orang Samaria, Yesus pun mengerjakan keselamatan dan pemulihan bagi kita sampai tuntas. Kita lihat ayatnya di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudaraku, siapakah sesamaku manusia? Melalui renungan kita pada sore hari ini, kita akan tahu bahwa sesamaku manusia adalah dia dengan hati yang penuh dengan belas kasihan pada penderitaan dan kesusahan orang lain. Ayatnya di dalam Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dan ada pertanyaan untuk renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Di manakah posisi kita, posisi saya dan posisi saudara? Termasuk dalam kelompok manakah kita? Imam, orang Lewi atau orang Samaria? Mari kita melihat ke diri kita masing-masing dan kita introspeksi dan kita memperbaikinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Ibadah dan kesalehan jangan dibatasi oleh tembok gereja. Keluarlah untuk menolong sesama. Jadilah saksi Tuhan, bukan hanya kata-kata tapi dengan tindakan kita. Kasih kita kepada Kristus akan tampak nyata melalui kasih kita kepada sesama kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Mari saudara, kita angkat pujian, kita angkat penyembahan kita. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Inilah yang ku renungkan, oh, setiap waktu,
Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau Bapak Ibu Saudara jika mempunyai mobile banking BCA dapat mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi orang Samaria yang murah hati dan bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Oh haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini Bapa. Oh terpujilah namamu Bapa. Engkau kembali persatukan kami di dalam ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh terpujilah namamu Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Oh terpujilah namamu Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mempunyai hati yang penuh belas kasihan yang seperti Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, diberkatilah Ibu Nita Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia menjadi pemberita firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan dan dapat banyak memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Engkau juga berkati segala usaha pekerjaannya Bapa. Juga untuk suaminya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Anaknya Denis juga Engkau memberkati ya Bapa. Biarlah anak ini menjadi anak yang pintar, cerdas Tuhan, menjadi anak generasi Daniel. Oh terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini selalu Engkau berkati dalam setiap aspek kehidupannya ya Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau satukan hati kami mau satukan iman kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami, gereja JKI SHBC ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terus Engkau berkati ibadah-ibadah kami ini ya Tuhan. Ibadah tengah minggu ini Engkau berkati, ibadah raya kami hari Minggu juga Tuhan. Baik yang offline maupun yang online Engkau Allah yang memberkati. Juga ibadah SHBC Kids juga Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan atas tempat ini ya Bapa yang Engkau sediakan untuk kami melakukan ibadah online ini ya Tuhan. Oh terpujilah namamu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Andi, Bu Enda beserta kedua anaknya Lukas Lovanda ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau berikan kami gembala yang luar biasa Tuhan dalam membimbing kami domba-dombanya ya Tuhan. Diberkatilah terus gembala kami ya Tuhan. Di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam segala usaha bisnisnya Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Oh terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Oh haleluya Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudari kami Bapa yang esok hari akan melangsungkan pemberkatan nikah ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami Ronald Tuhan yang esok hari akan menjalani pernikahan dengan Valencia Tuhan. Oh haleluya Bapa, biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang telah mempersatukan mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih semua acara ini ya Bapa sampai dengan selesai. Begitupun juga untuk pasangan Bapak
Agus dan juga Ibu Sundari ya Tuhan, Kau juga Allah yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan acara peneguhan pernikahan ini juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, seperti firman-Mu katakan Tuhan di Markus 10 ayat 9 ya Bapa, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh kami semua jemaat Gereja JKI ACBC Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Bapa, apabila saat ini Tuhan ada yang sedang sakit Bapa, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang sedang mengalami segala penderitaan Tuhan, biarlah Engkau yang mengangkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini ya Bapa, agar terus terjadi kedamaian di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati Presiden kami ya Bapa, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, Kau berkati. Juga seluruh jajaran para menteri ya Tuhan, Kau Allah yang memberkati. Biarlah Tuhan hikmat marifat dari sorga terus mengalir pada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Agar terus terjadi kesejahteraan dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tolak segala resesi ekonomi, kami tolak segala teroris di dalam nama Tuhan Yesus. Negara kami ini aman dalam pelindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk provinsi di mana kami tinggal ini ya Tuhan, Provinsi Banten ini Bapa. Kami serahkan Provinsi Banten kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati Bapak Gubernur kami, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai tingkat rendah, Lurah, RT, RW, Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim-tim yang telah memimpin Tuhan dalam ibadah kami ini Bapa. Engkau juga memberkati seluruh tim yang bekerja untuk ibadah kami ini Tuhan. Baik itu MC, singer, semuanya Tuhan, pemusik, juga semua yang ambil alih Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Marilah saudara-saudara yang kasih, kita angkat, kita siapkan hati kita. Kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Semua kita yang diberkati dan disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai ketemu di Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.